Oke, sahabat Pandit, kembali lagi bersama gue di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas review pertandingan IPL tadi malam. Ada 3 pertandingan, eh tapi yang gue tonton ya pasti yang gue akan bahas yaitu tentang Manchester United melawan Burnley. Jadi ada 3 pertandingan ya, gue bacain aja yang duanya. Itu ada Everton lawan Newcastle main di kandang. Datang 5 pemain kemarin pada saat Januari, menambah amunisi tentu saja. Pertama ada Trippier, ada juga Target masuk, ada juga kalau nggak salah Chris Wood juga masuk, sama Bruno Gamaires, sama satu lagi ada, pokoknya satu lagi siapa, gue lupa Fraser mungkin ya, atau siapa, ada satu lagi pokoknya. Menang 3-1, dan bukan hanya menang, Newcastle bermain lebih bagus lah istilahnya daripada Everton. Dilihat dari statistik juga terlihat walaupun Everton menguasai secara ball possession, tetapi shot, change created, bahkan big chances itu lebih banyak dari Newcastle. Mungkin dari sisi counter attack Newcastle bisa lebih memanfaatkan, tapi walaupun Everton kalah, ya ini baru match kedua dari Frank Lampard, kita juga nggak bisa nilai. Dan setidaknya dia sudah mencoba untuk lebih mendominasi lah istilahnya Everton. Bukan Everton yang bermain pragmatis istilahnya, cuma ngandelin counter attack, tetapi lebih mencoba untuk menguasai pertandingan. Terlihat dari formasi juga 3-4-3-nya Lampard ini kan baru ya bagi Everton, jadi butuh waktu untuk adaptasi. Jadi ya, it's a good win untuk Newcastle karena mereka butuh poin untuk menghindari degradasi ya. Karena nggak lucu kalau mereka dapat duit Arab tetapi degradasi ke Championship. Terus West Ham menang 1-0 lawan Watford, ya kemenangan yang penting untuk West Ham, menggusur posisi dari MU di peringkat 4 sementara. Beda beda 1-2 poin kalau nggak salah. Iya, 1 poin beda 1 match sih. Bisa disalip lagi oleh MU kalau menang. Kalau terus kita ke MU ini imbang lawan Burnley. Dan untuk kalian tahu ya, just for your information, but Burnley itu peringkat 20 loh. Mereka peringkat 20 klasemen IPL, sementara memang masih sisa 2 match ya. Kalau dia 2 match menang bisa lewatin, bahkan bisa lewatin Everton di peringkat 16. Tapi still untuk sekarang mereka peringkat 20, dan sebelum pertandingan ini pun mereka peringkat 20 ya. Jadi udah menang aja masih peringkat 20 gitu. Jadi Burnley ini ya kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Tapi MU ya, MU ini kan nggak bisa diprediksi ya. Kalau orang bilang MU ini tim besar yang ketika berhadapan dengan tim kecil statusnya itu 50-50. Dan ini terbukti kembali. Kemarin melawan Boro pun demikian. Ini kita bahas dulu dari starting line up. Starting line up MU ini nggak banyak berubah. Cuman Ronaldo yang nggak main diganti sama Cavani. Cavani main sejak awal menggantikan Ronaldo. Sisanya sama dengan pada saat melawan Boro. Iya, cuman De Gea ganti Dean Henderson. Formasi 4-2-3-1, nggak ada perubahan. Rashford, Sancho tetap. Babak pertama luar biasa lah MU. Seperti pertandingan kemarin, menyerang, memiliki penguasaan bola, menguasai pertandingan, mengurung Burnley secara masif ya. Dan kelihatan juga Burnley ya nggak bisa apa-apa gitu ya, bertahan aja, bahkan 0 shot loh. Di babak pertama itu 0 shot dari Burnley, sedangkan MU itu 12 shot di babak pertama ya. Jadi praktis layak unggul, dapat 2 gol juga dianulir. Gol Varane gue nggak ngerti itu kenapa dianulir ya, karena mungkin Maguire yang dianggap offside, padahal Maguire juga nggak ngehadapin bola, maksudnya nggak ngejar bola. But ya sudah dicek VAR, justru dicek VAR ya, makanya offside ya. Kita nggak tahu lah kualitasnya seperti apa. Terus golnya bunuh dirinya itu juga dianulir karena Pogba fall. Jadi
istilahnya dapat 3 gol lah MU, cuman 2-nya dianulir. Dan banyak juga peluang di save oleh penjaga gawang dari Burnley, cukup bagus pada pertandingan kali ini. Si Pope melakukan beberapa save penting terutama di babak pertama ya. Ada beberapa lah shootnya Rashford lah, shootnya Cavani depan gawang di heading masih bisa dikena. Menurut gue itu beruntung juga ya, but that's it, football ya. Kalau kita lihat peluang banyak dari MU seperti pertandingan kemarin, tetapi yang gol, yang bener-bener real gol, yang dihitung gol cuma 1 ya. Ini yang membuat lawan ini punya angin kedua, dan itu terbukti di babak kedua. Di awal-awal babak kedua, bahkan sampai menit 60 lah. 60, 20 menit awal babak kedua, MU digempur loh. MU digempur habis-habisan. Burnley keluar, Burnley pressing. Dan terlihat di situ ketika MU di press, terutama dua center back ini nih, aduh ampun-ampunan mainnya. Maguire dengan Varane ketika di press long ball, ketika di press salah passing, ketika di press kebingungan nyari bola. Begitu juga dengan dua fullback, begitu juga dengan bahkan Pogba beberapa kali kalau kita lihat memang pemain ini menurut gue salah satu pemain terbaik di pertandingan kali ini. Tapi ketika dia juga mendapatkan pressing yang begitu luar biasa dan tidak ada rekan yang support, dia seringkali menahan bola terlalu lama, dan itu bisa direbut akhir atau mungkin berbuah pelanggaran. Jadi benar-benar awal babak kedua itu MU benar-benar press habis-habisan, dan kelihatan di sini bahwa MU tuh kewalahan gitu menghadapi press. Padahal Burnley ini gue juga nggak ngerti kenapa. Masuklah menit 68, Ronaldo juga aduh nggak berbuat banyak gitu, nggak bisa berbuat banyak juga karena nyaris abis 20 menit 25 menit abis itu MU mencoba keluar lagi, MU mencoba mengurung lagi, tapi nggak banyak peluang juga yang bisa dihadirkan. Mungkin peluang depan gawangnya Varane juga di babak kedua, dan itu bisa di save lagi. Jadi udah itu doang, sisanya ya mainnya crossing gagal, passing di tengah kerebut, dribble hilang. Jadi MU ini bener-bener nggak konsisten ya kalau gue bilang. Selama 90 menit tuh jarang banget konsisten, paling 42 menit, paling berapa menit. Dan ketika mereka pada saat masanya lagi bagus, mereka tidak cetak gol. Nah itu yang menjadi masalah. Harusnya bisa, kalau memang mereka tidak bisa konsisten selama 90 menit, lu harus memanfaatkan waktu lu bagusnya itu, lu harus cetak sebanyak-banyaknya gol dan sebanyak-banyaknya peluang, sehingga pada saat lu tidak menguasai atau pada saat waktu lu jelek, lu bisa lebih calm down lah, lebih tenang lah istilahnya, lebih tenang dan tidak jadinya panik gitu ketika di press, ketika tim lawan lu bisa lebih keluar dan lebih ngepress lu, lebih menyerang lu, lebih mengurung lu bisa lebih tenang. Sedangkan pada pertandingan kali ini kelihatan bahwa kedua benar-benar kayak apa ya, kayak MU tuh bingung gitu, kaget gitu di press begitu tinggi oleh Burnley, dan itu berhasil sekali dari Burnley. Jadi dapat gol yang menurut gua kesalahan Maguire ya, karena nggak, Maguire sama satu pemain yang dia dua pemain ngejepit si Weghorst, inget banget gua, ngejepit lepas gitu, sehingga Varane berhadapan dengan Weghorst, di kirinya itu ada orang, di kirinya itu ada Rodriguez, dan tinggal di passing, telat nutup. Luke Shaw juga di sana ketinggalan jebakan offside, sehingga Maguire ngejar juga ya. Gua nggak tahu, Maguire ini menurut gua back biasa aja menurut gua ya, ini subjektif, tetapi menurut gua dia, aduh kalau lu lihat gerakannya itu lambat, refleksnya lambat, tackle-nya bukan tackle back yang berkualitas gitu, kayak lihat fallnya. Ada satu momen dimana dia meluk loh, dia udah kalah langkah dia meluk gitu, dan itu beruntung kartu kuning karena itu direct loh, itu bisa dipertimbangkan VAR untuk merah. Tapi ya kalau gue bilang golnya itu pun kesalahan Maguire. Jadi Maguire ini benar-benar musim ini jelek banget lah, dan memang MU juga nggak punya banyak pilihan. Di bangku cadangan paling ada Lindelof sama Jones ya. Lindelof sama Jones juga nggak konsisten gitu. Jadi ya mungkin pembelian nanti nih, pelatih nanti itu bisa menentukan sisi-sisi mana yang lemah di MU menurut gua. Karena kalau lo lihat McTominay juga pertandingan ini juga nggak bagus-bagus amat. Sancho, Rashford juga ngedrop.
pertandingan kali ini ngedropnya, dan lu nggak punya pengganti juga, lu cuma punya Elanga sama Jesse Lingard, lu mau harapin apa dari pemain-pemain ini? Lu buang 3 pemain tapi lu nggak datengin pemain, gimana kedalaman squad lu ini? Padahal lu mau bersaing untuk 4 besar. Gue juga bingung how ini akan akhirnya ini akan seperti apa, gue nggak tahu ya. Tapi memang masih ada peluang. Tinggal gimana nih MU nih. MU nih menurut gue sekarang ini terkena serangan mental menurut gue. Serangan internal yang bukan taktikal tetapi non taktikal. Kepercayaan diri mereka, trust issue juga beberapa kali. Lu lihat Bruno main suka marah-marah bahwa dia kayak merasa bahwa pemain-pemain lain ini nggak ngerti dia, atau istilahnya nggak berjalan sesuai dengan keinginan dia. Jadi itu aja membuktikan bahwa there is something wrong with this team. Ada yang salah, ada yang mungkin ada masalah internal. Gue juga nggak ngerti apa di MU saat ini. Konflik-konflik itu selalu ada, konflik-konflik non taktikal ya. Permainan menurut gue sudah lumayan lebih bagus, lebih rapi, tapi faktor non internalnya, faktor non taktikalnya itu yang menurut gue menjadi masalah dari MU saat ini. Tinggal bagaimana peran Rangnick untuk bisa mengatasi hal itu. Kalau itu sudah bisa, menurut gue MU pelan-pelan akan konsisten. Kita tunggu aja. Peran Pogba juga sudah mulai oke lah menurut gue. Kemarin ditaruh di DM juga semenjak si McTominay diganti juga oke menurut gue, nggak ada masalah. Jadi kita lihat ke depannya gimana. MU kembali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten. Mereka masih kesulitan melawan tim-tim lemah bahkan. Bagaimana jika melawan tim-tim besar? Kita lihat nanti. Karena MU belum ketemu tim-tim besar di paruh kedua ini, kita akan lihat ketika nanti ketemu tim-tim besar apa yang akan terjadi dengan MU. Sekian dulu, salam sepak bola.